Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk mengadakan ibadah online. Selamat bergabung, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua anggota keluarga kita siapkan. Dengan penuh hikmat kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta menaikkan doa-doa kita. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita, dan kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mohon Bapak Ibu jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dengan penuh hati riang. Kita pujikan dengan pujian nomor 3 dari Kidung Jemaat. Kami puji dengan riang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan yang maha besar, yang telah membebaskan kita dari dosa kita, Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita. Dialah sumber air hidup kita yang senantiasa memberi kehidupan dan menyegarkan diri kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama senantiasa mengikuti Tuhan kemanapun kita berada. Dengan penuh sukacita kita pujikan ikut diko saja Tuhan. Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama dan kedua. Aku
hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Firman Tuhan ini sebuah pertanyaan untuk kita. Siapakah yang dapat membersihkan hati kita? Dan siapakah yang tahir dari dosa? Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, hanya Tuhanlah yang mampu mentahirkan kita dari segala dosa kita. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, tentunya kita merasakan bahwa kehidupan kita masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dan jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh sebab itu malah bersama-sama kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui segala dosa kami, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa demikian. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerah-Nya yang tiada terkira itu. Amin. Sangat besar anugerah-Nya. Hitung jemaat nomor 40, kita pujikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat situasi dan kondisi saat ini yang terjadi di bangsa kita, pada pagi hari ini malah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk kehidupan jemaat, kita berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini, dan kita secara khusus juga akan berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, jemaat GTC Patian yang mengabdikan dirinya di rumah sakit. Pada pagi hari ini sebelum kita menaikkan doa, mari bersama-sama kita pujikan Indonesia penuh kemuliaan.
Tuhan, inilah kerinduan kami, Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu di bangsa kami, Tuhan. Saat ini bangsa kami sedang mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Banyak rakyat saat ini sedang prihatin menderita, Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang bergumul untuk pekerjaan mereka. Banyak saudara-saudara kami yang berjuang untuk kehidupan saudara-saudaranya. Oleh sebab itu kami berdoa, ya Allah, mari Tuhan, Engkau urapi setiap hamba-hamba Allah yang duduk di dalam pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dan sampai di pelosok-pelosok pedesaan di seluruh Indonesia ini, ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, ya Allah. Berikan kebijaksanaan, berikan kuasa dan kewibawaan, ya Tuhan. Kiranya Allah bekerja melalui mereka, sehingga apa yang terjadi di bangsa kami, Tuhan, semuanya boleh teratasi dengan baik, ya Bapa. Kami berdoa, Tuhan, untuk virus corona yang saat ini melanda negeri kami. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati negeri kami, Bapa. Berikanlah Tuhan damai sejahtera-Mu, Bapa. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk perekonomian bangsa kami. Tuhan, berikan kesejahteraan di masyarakat Indonesia ini. Saat ini banyak orang yang mengalami kekurangan, banyak orang yang mengalami penderitaan oleh karena mereka kehilangan pekerjaan. Oh Tuhan, tolong bangsa kami, Bapa. Berkati perekonomian bangsa kami, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang keras, Tuhan, untuk menangani virus corona ini. Ya Tuhan, tolong berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan semua tugas-tugas mereka dengan baik, ya Bapa. Kami berdoa, ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis. Oh Tuhan, mereka menjadi garis depan, berjuang memberantas virus corona ini, Tuhan. Memperjuangkan kehidupan saudara-saudaranya. Tuhan, tolong tutup bungkus selimuti setiap tenaga-tenaga medis yang berjuang untuk bangsanya. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa, ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan di GEDC Patihan, yang mana mereka juga ikut bekerja di rumah sakit. Kami berdoa untuk anakmu Anggoro, untuk anakmu Natalia, untuk anakmu Erna, Tuhan, untuk Bustrianto, Pak Edo, Bu Puji Ningtyas, Mas Agus, Mbak Mika, Mas Wahyu, Ane, Pak Agus Cahyono, Ibu Anis, Rina, Manda, Lina, Yana, Bu Untari, Pak Dwi, Ibu Ena, Mas Neo, Mbak Eko, Lia, Irwan, Mas Ayub, Mbak Dian, Dera, Rini, Andreas, dan saudara-saudara kami yang lainnya, Tuhan. Mari Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan, tumpangkan atas mereka. Engkau lindungi mereka, Tuhan. Keluarga mereka menanti di rumah. Ketika mereka bekerja, Tuhan berkati. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus selimuti anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga anak-anak Tuhan yang harus keluar dari rumah untuk bekerja. Keluarganya menanti di rumah. Tuhan, Kau memberkati mereka semua. Engkau lindungi mereka semua. Jauhkan dari virus corona ini, Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk ekonomi rumah tangganya. Tolong Tuhan, Kau berkati mereka. Cukupi semua kebutuhan mereka. Berikan damai sejahtera dalam hidup mereka, Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini merasakan kelemahan fisik.
seperti yang dialami oleh Pak Suprapto, seperti Pak Subati, Ibu Marni, Mbah Guru Ginem, Ibu Kasmat. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Kasmiatun. Kami berdoa untuk Mbah Tini, Mbah Wagini. Kami berdoa untuk Ibu Riani. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Riyadi. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini fisik mereka melemah. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami keprihatinan, mereka mengalami kesusahan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau memberikan kekuatan baru kepada mereka, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini senantiasa ditolong oleh Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati ekonomi rumah tangga jemaat-Mu. Kau berikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk para majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus arisan, guru-guru sekolah minggu, pelayan multimedia, pendeta, dan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan, terlebih ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai mereka. Karuniakanlah talenta, kuasa hikmat yang dari Tuhan, sehingga pelayanannya benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan gereja kami, berkati Tuhan jemaat-Mu, berkati Tuhan bangsa kami. Biarlah bangsa kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Doa ini kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada kata lain selain kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita taruh di depan kita, dan dari tempat ini saya akan berdoa, dan setelah ibadah selesai, kami persilahkan untuk menitipkan kepada majelis terdekat dan akan kita doakan bersama-sama. Mari kita pujikan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, dalam segala keadaan kami tetap belajar bersyukur dan bersyukur kepadamu. Dan perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kami persembahkan persembahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami,
Karena persembahan kami pada pagi hari ini jauh dari kesempurnaannya. Ampunilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan, menguduskan, menyucikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Bapa. Tuhan pakailah hamba-hambamu yang Tuhan percaya untuk membawa mengelola persembahan. Tuhan berkati kehidupannya. Demikian juga kehidupan seluruh umat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati usaha mereka. Rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu Bapa. Tutup bungkus selimuti kehidupan umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan jauhkan, singkirkan dari kuasa kegelapan. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan umat Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempersembahkan persembahan kami pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan diberitakan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan persembahan puji-pujian dari pemuda-pemudi GITJ Patian. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Kau mulia
Pujian yang sangat indah yang telah dipersembahkan oleh pemuda-pemudi GITC Patihan. Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena kita senantiasa dipelihara kehidupan kita oleh Bapa kita yang setia. Maka dalam kehidupan ini apapun yang terjadi, kita tidak boleh lemah karena kita mempunyai Bapa yang setia. Pada pagi hari ini kita juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Bapa kami yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Apapun yang terjadi kami tidak lemah, karena Engkau Allah yang setia, senantiasa menolong kami. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau urapi kami semua. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah pada firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kami semua, menguatkan iman kami semua, sehingga kami senantiasa setia kepada Tuhan sekalipun dalam kehidupan ini kami harus mengalami berbagai macam penderitaan. Tuhan, kami percaya ketika kami bersama Engkau, maka kami akan senantiasa diberikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Dan kami semua merendahkan hati menyambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab, dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, tetapi ia menyerahkan Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekedar mengingatkan kembali tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya minggu yang lalu oleh Bapak Tugiman tentang makna salib. Makna salib sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan, dan makna salib setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan makna salib setelah kematian dan kebangkitan Tuhan, di sana Pak Tugiman menjelaskan bahwa salib itu sebagai teladan. Teladan dalam pengorbanan, teladan dalam ketaatan.
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sedikit saya ingin melanjutkan di situ bahwa rupanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan tadi seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita telah mengingat tentang peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu artinya bahwa seorang guru akan menjadi teladan bagi muridnya, atau seorang murid akan meneladani gurunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya menjadi Tuhan kita, namun Tuhan Yesus juga menjadi guru kita. Sebagai guru, dia layak kita teladani karena dia meninggalkan keteladanan yang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kemarin Pak Tegiman menjelaskan keteladanan tentang pengorbanan, keteladanan tentang ketaatan, di sini saya menambahkan keteladanan ketika menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang penderitaan, pada dasarnya orang tidak mau mengalami penderitaan. Namun penderitaan itu bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Tidak perlu permisi ketika penderitaan itu datang menerpa kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, mari kita renungkan. Banyak orang yang perekonomiannya belum mapan, tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang sehat, tiba-tiba sakit. Banyak orang yang harus meninggalkan keluarganya di rumah, bekerja, menghadapi maut di depan mata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat di mass media di sana, banyak orang berkerumun, banyak orang berkumpul hanya semata-mata ingin menerima sembako. Banyak orang yang di jalanan, mereka tidak berani pulang karena belum membawa nafkah untuk anak dan istrinya. Banyak juga para tenaga medis, ketika mereka keluar dari rumah, mereka enggak tahu apakah nanti sore atau besok atau lusa bisa kembali ke rumah. Dan ketika keluarganya mereka tinggalkan, dengan hati yang cemas, mereka juga berdoa menantikan setiap orang yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Akhir-akhir ini, tindak kejahatan juga terjadi di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apakah ini semua bisa akan mengakibatkan sebuah penderitaan dalam kehidupan kita. Baru-baru saya disiarkan, ada orang yang di PHK dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Putus asa, menyerah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Guru kita, Tuhan kita, Yesus Kristus meninggalkan keteladanan yang baik di dalam menghadapi penderitaan. Tuhan tidak pernah putus asa, Tuhan tidak pernah menyerah sekalipun harus menderita. Coba mari kita renungkan. Ketika Tuhan memikul salib, lalu di tengah jalan dia putus asa, dia menyerah, dia tidak mau melanjutkan semuanya itu lagi.
bagaimana dengan kita? Tentunya kita tidak akan mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa dari Allah. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Tuhan Yesus tetap setia. Sampai akhirnya mati di kayu salib. Keteladanan ini ditinggalkan untuk kita. Sebagai umatnya, sebagai muridnya, sebagai anak-anaknya, kita juga harus mengikuti teladan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, mengapa Tuhan bisa tetap kuat menghadapi penderitaan? Mengapa Tuhan begitu setianya sampai mati di kayu salib? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan satu persatu. Keteladanan apa yang ditinggalkan Tuhan ketika Tuhan menghadapi penderitaan? Saya ingin mengajak kita membuka satu ayat. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 11. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus diutus ke dunia, saya percaya Tuhan sudah mengetahui bahwa dirinya akan menderita mati di kayu salib. Karena ketika dia berbicara kepada muridnya sebelum ditangkap, dia mengatakan bahwa Mesias akan diserahkan dan mati. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu artinya Tuhan sudah memahami betul bahwa kelak dia akan menderita, kelak dia akan dikorbankan, kelak dia akan mati di kayu salib. Tuhan sadar betul, dia mengerti semuanya itu, dan dia bisa melewati semua. Dan dia juga mengetahui setelah dia mati di kayu salib, setelah dia menderita dan setelah melewati semuanya itu, maka Tuhan akan dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana tadi telah dijelaskan bahwa, hei kamu hamba-hamba,
Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak Ibu, rupanya pada waktu itu agama Kristen tidak hanya dianut oleh orang-orang kalangan atas, namun para hamba, para budak, mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Kristen pada waktu itu. Dan di sini ada satu nasihat yang baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang hamba, ketika mempunyai Tuhan yang baik dan peramah, dan hamba itu penuh dengan ketakutan kepada Tuannya, pasti Tuannya ini akan semakin baik, Tuannya ini akan semakin ramah. Namun coba kita renungkan, perintah ini dikatakan bahwa hamba itu harus tunduk dan penuh ketakutan, tidak hanya kepada Tuhan yang baik dan peramah, namun juga kepada Tuhan yang bengis. Kalau hamba mengabdi kepada Tuhan yang bengis, dia itu sudah tunduk, dia itu sudah takut, namun mesti juga akan merasakan perlakuan yang tidak baik dari tuannya. Dan firman Tuhan mengatakan, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan dan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebagai seorang hamba yang sudah tunduk, sebagai seorang hamba yang sudah takut kepada tuannya yang bengis tadi, mungkin sang hamba ini diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil. Itu penderitaan yang harusnya tidak ditanggung. Dan ketika itu dialami oleh seorang hamba yang seperti itu, maka itu akan disebut kasih karunia Allah. Tadi dalam 1-2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Ketika dia mengambil rupa seorang hamba, dia betul-betul menjadi hamba dan dia diperlakukan tidak adil. Dia harus menderita, dia menanggung suatu beban yang harusnya tidak ia tanggung. Dan itu adalah kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan ayat ini, seandainya saya menjadi hambanya pada waktu itu, mungkin saya akan mengatakan, loh, aku kan sudah tunduk, aku kan sudah takut kepada majikanku, kepada tuanku. Namun mengapa tuanku tetap bengis, memperlakukan aku tidak adil? Mengapa aku mengalami sesuatu yang tidak baik? Mengapa aku menderita? Mungkin saya akan berkata seperti itu. Namun ketika itu dialami, dan bukan karena kesalahannya, di sini dikatakan itu adalah kasih karunia. Sekarang yang menjadi perenungan kita adalah, seandainya saudara salah satu orang yang saat ini menderita karena apa? Mungkin kita menderita karena ekonomi, mungkin kita menderita karena kehilangan pekerjaan, mungkin kita menderita karena tekanan, mungkin kita menderita karena sesuatu yang tidak kita lakukan.
Bapak Ibu, Filipi 1 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita dikaruniakan tidak saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Tuhan, ini bisa berbicara ketika orang memberitakan Injil, lalu dia menderita, maka itu menderita untuk Tuhan. Namun tidak hanya itu. Ketika dalam hidup ini, orang mengalami penderitaan yang sangat menyedihkan, dan dia tetap bertahan, mempertahankan iman, itu juga bagian dari menderita untuk dia. Kalau saat ini kita mengalami penderitaan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Mungkin kita harus menanggung sebuah penderitaan yang harusnya tidak kita tanggung. Dan kita harus mempertahankan iman kita, itu adalah kasih karunia. Teladan Tuhan yang ditinggalkan kepada kita, ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup ini, kita tetap mempunyai pikiran bahwa itu adalah kasih karunia. Tuhan begitu setia, Tuhan begitu kuat. Karena Tuhan tahu bahwa setelah melewati penderitaan itu, maka ada kemuliaan. Dan kemuliaan itu rupanya tidak hanya untuk Tuhan Yesus saja, namun kemuliaan itu juga untuk murid-muridnya yang mau mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Rasul Paulus mengatakan penderitaan zaman sekarang ini, ya, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berkembang lagi dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau di dalam Roma tadi, Rasul Paulus mengatakan penderitaan zaman sekarang ini. Ya. Di dalam 2 Korintus, penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, penderitaan yang dialami oleh para rasul itu ternyata menghasilkan kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan yang dialami. Itulah kasih karunia yang dijelaskan dalam 1 Petrus pasal 2 tadi. Ketika kita mengerti, ketika kita memahami, dan ketika kita menerima bahwa penderitaan yang kita alami sebagai kasih karunia, maka kita percaya bahwa kemudian hari setelah kita melewati penderitaan itu, ada kasih karunia disediakan, yaitu kemuliaan. Bapak Ibu cuma jadi kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara, apa yang sedang saudara alami saat ini.
Namun satu hal yang Tuhan mau, apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, terima itu sebagai kasih karunia. Maka kita akan kuat melewati semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Teladan yang kedua di dalam menghadapi penderitaan yang ditinggalkan Tuhan untuk kita, yang harus kita teladani. Mari kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi, mari kita perhatikan, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Coba mari kita rasakan bagaimana perasaan Tuhan ketika Tuhan harus dicaci maki, ketika Tuhan harus dianiaya, ketika Tuhan harus dipersekusi, sampai Dia harus memikul salib di paku di Golgota. Pada waktu itu yang dilakukan Tuhan, Dia menyerahkan kepada Bapa di surga. Kalau kita mengingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun bila kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku yang terjadi. Itu artinya Tuhan menyerahkan semua pergumulannya kepada Bapa. Dia tahu, dia sadar bahwa dia akan menderita dan dia menyerahkannya kepada Bapa. Dan apa yang terjadi setelah diserahkan kepada Bapa, maka Tuhan diberikan kekuatan menghadapi semuanya. Sehingga ketika dia dianiaya, ketika dia dipersekusi, ketika dia harus memikul salib sampai di Golgota, dia fokus di sana, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah melepaskan salib itu, dan dia mati di kayu salib. Mengapa? Karena Tuhan diberikan kekuatan yang luar biasa. Ketika kita menderita, kita terima itu sebagai kasih karunia. Dan ketika kita menderita, itu kita serahkan kepada Bapa. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan orang-orang yang setia, orang-orang yang kuat di dalam menanggung penderitaan yang seharusnya tidak ia tanggung, kemuliaan disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena kasih karunia disediakan bagi kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Ketika kita memikul beban berat, ketika kita memikul salib, ketika kita memikul penderitaan itu, dan kita menyerahkan kepada Bapa, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Injil Markus 8 ayat 34 mengingatkan kita. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib, simbol kasih Allah. Salib juga simbol penderitaan. Salib juga simbol pengorbanan. Dan kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, kita harus selalu memikul salib ini. Untuk mengakhiri renungan ini, saya akan sampaikan ada sebuah perumpamaan. Ada 3 orang pemuda, bersama-sama mereka bergumul
tentang kehidupannya dan mereka rindu mendapatkan kemuliaan. Tiba-tiba ada suara yang mereka dengar yang mengatakan, anak-anakku, di depanmu ada salib. Pikul salib itu di sepanjang jalan ini. Dan di depan sana telah disediakan bagimu kemuliaan. Maka ketika pemuda ini semuanya mengangkat salib, memikul salib itu. Mereka berjalan bersama-sama sambil memikul salibnya. Setelah perjalanan lambat laun semakin jauh, salah satu pemuda yang nomor 3 katakan, dia lelah, dia capek, dia merasa berat. Lalu bicara kepada teman-temannya, salib ini akan aku lepaskan, salib ini akan aku tinggalkan, salib ini akan aku taruh di sini saja. Aku nggak mau lagi mikul salib ini. Lalu salib itu ditaruh. Akhirnya mereka tetap berjalan bertiga. Dengan harapan di depan sana ada kemuliaan yang disediakan. Perjalanan semakin jauh. Lalu pemuda yang kedua sama. Merasakan berat. Salib yang dipikul menekan hidupnya. Lalu dia berkata kepada temannya yang satu, salibku sangat berat. Temannya yang nomor 3 mengatakan, sudahlah, salibmu kamu taruh seperti aku ini loh. Sekarang aku ringan, aku tidak pikul salib lagi. Sangat enjoy, ringan aku saat ini. Temannya yang nomor 1 mengatakan, jangan kamu lepaskan salib itu. Ayo tetap kita pikul sampai di ujung sana. Di sana telah disediakan kemuliaan. Pemuda yang nomor 2 ini bingung. Mempertimbangkan nasihat temannya yang nomor 3 tadi. Dan mempertimbangkan nasihat temannya yang nomor 2 tadi. Akhirnya dia memutuskan, oke, salibku akan aku potong sebagian. Supaya aku tetap memikul salib, namun salib ini tidak terlalu berat. Dipotong sebagian salib itu. Akhirnya mereka berjalan lagi bertiga. Semakin jauh perjalanan itu. Yang nomor 1 merasakan, berat hidupku. Salib yang aku pikul ini sangat berat. Teman nomor 3 mengingatkan, lepaskan salib itu supaya hidupmu ringan. Teman yang nomor 2 mengatakan, kurangi saja salibnya. Penderitaannya kurangi saja. Supaya kamu tetap bisa berjalan dan mikul salib kayak aku ini. Pemuda nomor 1 tetap mengatakan tidak. Aku tetap memikul salib ini. Seberat apapun salib ini tetap aku pikul. Kalau kalian mau berjalan duluan, silahkan berjalan duluan. Salib itu dipikul pelan-pelan. Karena semakin lama, semakin capek, dan semakin terasa berat salib itu dipikul. Temannya yang kedua tadi terus berjalan. Sampailah mereka di ujung jalan. Di sana jalan terputus. Di depannya ada jurang. Dan kemuliaan disediakan di seberang jurang itu. Mereka harus melewati jurang itu. Dan mereka bisa meneruskan perjalanan mencapai kemuliaan itu. Kedua anak pemuda ini, mereka bingung. Bagaimana kita bisa ke sana menuju kemuliaan itu? Ini ada jurang di depan kita. Mereka saling tengok dan mereka bingung. Lalu pemuda yang nomor 1 yang tetap membawa salibnya tadi dengan jerih lelah, dengan penuh kesabaran, penuh kesetiaan, penuh penderitaan, dia pikul terus salib itu. Sampailah di ujung sama dengan mereka. 3 pemuda ini bingung. Bagaimana caranya menyeberang jurang itu. Lalu suara itu muncul lagi. Anak-anakku, kemarilah. Kemuliaan,
telah kusediakan bagimu. Mereka bertanya, Tuhan, bagaimana kami bisa ke situ? Ini ada jurang di depan kami. Lalu Tuhan perintahkan kepada pemuda yang nomor 1, anakku, taruh salibmu di depan itu. Pakai salib itu untuk menyeberang. Lewat salib itu, kamu akan sampai ke sini. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, pemuda yang nomor 1 tadi menaruh salibnya di depan. Sehingga salib itu menjadi jembatan untuk melewati jurang tadi. Pemuda tadi terus berjalan. Setelah sampai di ujung, apa yang terjadi? Salib itu menghilang. Dan suara itu terus berkata, cepat kemari, cepat kemari. Salibmu sudah menolong engkau. Salibmu sudah hilang. Itu artinya penderitaan sudah tidak ada lagi. Dan ini ada kemuliaan bagimu. Kusediakan untuk engkau. Pemuda yang nomor 2 dan nomor 3 bingung. Loh, salibnya kok hilang? Bagaimana kita bisa menyeberang ke sana? Tuhan berkata, mana salibmu? Salibku sudah kutinggalkan di sana Tuhan. Aku tidak mau pikul salib itu. Aku tidak mau mikul penderitaan itu Tuhan. Kamu salah. Salib itu justru akan membawa kamu kepada sebuah kemuliaan. Ini kesalahanmu sendiri. Lalu kamu mana salibmu? Ini Tuhan salibku. Kamu gak bisa tak pakai untuk nyebrang. Lu kenapa? Karena salibku sudah kupotong sebagian. Maka tidak bisa untuk nyebrang. Kamu salah. Salib itu akan menolong kamu, namun kamu menguranginya, maka tidak bisa menolong kamu. Kamu pemuda-pemuda yang bodoh. Temanmu yang setia tadi, temanmu yang memikul salib tadi, sekarang mendapat kemuliaan bersama aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebagai gambaran bagaimana dengan hidupan kita. Ketika kehidupan kita mengalami keprihatinan, ketika kehidupan kita mengalami penderitaan, mungkin itu adalah salib yang harus kita pikul. Dan jangan pernah melepaskan salib itu, jangan pernah mengurangi semuanya itu. Kita terima itu sebagai kasih karunia yang mendatangkan kemuliaan. Kita serahkan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga di kemudian hari kita mendapat kemuliaan yang dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita kuat, maka kemuliaan akan kita dapat. Banyak orang tidak mau menderita. Banyak orang mau mengurangi penderitaannya. Kalau Tuhan sudah tentukan penderitaan itu, maka kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa menguranginya. Dan ketika kita setia pada Tuhan, maka penderitaan itu justru akan menghasilkan kemuliaan. Mari, apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Ikuti rencana Tuhan. Kita enggak tahu apa yang terjadi kepada bangsa kita. Apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita. Apa yang akan terjadi dalam pekerjaan kita. Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kita semua tidak tahu. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ketika kita menerima penderitaan sebagai kasih karunia, di tengah-tengah penderitaan itu kita akan mengalami sukacita bersama Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang menyerah kalah, menjadi orang-orang yang putus asa. Ketika kita menerima penderitaan sebagai kasih karunia, dan ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kekuatan. Inilah keteladanan Tuhan. Mengapa Tuhan bisa sampai mati di kayu salib? Karena Tuhan tahu bahwa setelah penderitaan terlewati, kemuliaan dia terima. Dan dia tahu menyerahkan kepada Bapa dan Allah Bapa, memberikan kekuatan kepadanya, sehingga selesai sudah penderitaan yang dialami itu. Dan saat ini kemuliaan disediakan. Tidak hanya untuk Tuhan, namun juga untuk murid-muridnya yang setia kepada Tuhan. Yang tetap kuat,
di dalam mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan demi kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami supaya di dalam hidup ini, ketika kami mengalami penderitaan, kami bisa melewati semua Tuhan. Dan ketika kami mengalami penderitaan ini, bila penderitaan ini tidak akan kami serahkan kepada yang lain, kecuali kepada Tuhan. Karena ketika kami menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Pada pagi hari ini hamba berdoa, kalau Tuhan melihat ada jemaat-jemaat Tuhan yang mempunyai pergumulan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan, mungkin saat ini mereka lelah, saat ini mereka mungkin putus asa, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru, Tuhan motivasi mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, karena suatu saat penderitaan mereka akan menghasilkan kemuliaan kekal. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Rumah tangga, lepas rumah tangga Tuhan Kau berkati ekonomi rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bekerja keluar rumah, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari virus corona, dari sakit penyakit. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di rumah sakit, Tuhan juga memberkati, yang bekerja di perusahaan Tuhan memberkati, proteksi, lindungi mereka Tuhan, sehingga setelah mereka pulang ke rumah, mereka tetap membawa kekuatan prima yang dari Tuhan. Bapak, Engkau berkati Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kiranya dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini Tuhan tidak melemahkan kami semua. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap bertekun di dalam Tuhan. Kami senantiasa bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu jemaat semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengumuman warta gereja bisa Anda lihat di grup ibadah online kita. Dan pada pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya. Kita akan berdoa untuk mereka. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk Ibu Sri Sugiyartati. Kita berdoa untuk Ibu Hastuti Valentina. Kita juga akan berdoa untuk adik Mahardika Paramanandana Raharjo. Mari bersama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat ketiga saudara kami yang saat ini merasakan kasih karunia Tuhan dengan Engkau tambahkan umur kepada mereka.
Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Sri Sugiyartati, untuk Ibu Hastuti Valentina. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kedua ibu ini Tuhan berkati Bapa. Tutup bungkus selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan limpahkan di dalam rumah tangga mereka. Dan apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berkati anak cucunya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan iman, kekuatan fisik Tuhan taruh di dalam diri Ibu Sri Sugiyartati dan Ibu Hastuti Valentina. Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Engkau limpahkan dalam hidupnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu, adik Mahardika Paramandana Raharjo Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati anak-Mu ini Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia Tuhan, tambahkan kedewasaan iman. Tuhan, tambah-tambah berkat-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Berkati pendidikannya, berkati masa depannya. Tutup bungkus selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan, singkirkan kuasa kegelapan dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi kerinduan anak-Mu Mahardika Paramandana Raharjo, Tuhan Engkau yang akan mengabulkan dan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang lain yang mungkin saat ini juga merayakan hari ulang tahun mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati ketika anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita diingatkan dan disegarkan dengan firman, marilah bersama-sama kita mengambil komitmen kita. Kita akan tetap setia dan kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Kita pujikan dengan pujian nomor 339, Maju Laskar Kristus. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Dahsyat, di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, kiranya Allah yang Maha Dahsyat ini mengaruniakan anugerahnya yang begitu besar
dalam kehidupan kita, memberkati dan menyertai hidupmu dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.